Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahmi Aulia Febrianti dan saya di sini akan mempresentasikan tentang pembelahan sel. Nah, jadi apa sih pembelahan sel itu? Pembelahan sel itu adalah tahap dalam siklus sel di mana setiap sel itu ngebelah diri mereka buat membentuk dua sel anak yang berbeda. Pembelahan sel ini tuh proses yang terjadi dalam semua bentuk kehidupan dan yang ngejamin keabadian keberadaannya serta pertumbuhan, penggantian jaringan, dan reproduksi pada makhluk multiseluler. Dan sekarang kita masuk ke mitosis. Mitosis itu apa sih? Mitosis itu bentuk pembelahan sel yang paling umum dari sel eukariotik. Dalam proses ini tuh sel mereplikasi bahan genetiknya sepenuhnya. Jadi mereka pakai metode pengorganisasian kromosom di wilayah khatulistiwa inti sel yang kemudian membelah menjadi dua. Ini tuh ngasilin dua kembar identik. Terus sisa sel ini tuh kemudian bisa ngegandain dan perlahan-lahan bisa ngebelah sitoplasma sampai membran plasma. Terus akhirnya mereka ngebagi dua sel anak yang baru menjadi dua. Nah, dalam tahap mitosis ini mereka terjadi membagi 4 tahapan. Yang pertama itu ada profase. Profase ini tuh terjadi di beberapa tahapan dalam sel, yaitu di benang-benang kromatin yang ada di dalam inti sel berkondensasi membentuk kromosom. Membran inti ini tuh memecah diikuti menghilangnya nukleus atau anak inti. Yang tahap kedua ada metafase. Metafase ini tuh dimulai dengan sentriol yang telah berada di kutub sel, di mana benang-benang spindle terlihat semakin jelas, dan kemudian benang-benang spindle mengikat sentromer dari masing-masing kromosom. Kromosom ini tuh ngatur diri pada bidang eukotorial, yaitu suatu bidang yang terletak di antara dua kutub sel. Jadi pada tahap ini tuh biasanya kromosom itu berbentuk seperti huruf P. Selanjutnya tahap ketiga itu ada anafase. Fase ini tuh dimulai dengan beberapa tahap yang kromatid, yaitu yang saling berpisah satu sama lain dari bagian sentromer kromosom. Terus masing-masing kromatid ini tuh mengandung sentromer. Benang-benang spindle memendek sehingga masing-masing kromatid ini tuh jadi tertarik serta bergerak mengarah ke kutub yang berlawanan. Nah, yang tahap terakhir ada telofase. Telofase ini tuh ditandai sama beberapa tahap seperti benang-benang spindle yang menghilang. Kayak membran inti ini tuh mulai terbentuk dan melingkupi kromatid pada tiap-tiap kutub. Kromatid ini tuh menjadi samar, terus nukleus mulai tampak. Dan pada telofase ini dihasilin dua sel dengan kromosom diploid sama gametes. Dan kita lanjut ke meiosis. Apa sih meiosis itu? Meiosis itu adalah proses yang berbeda dari yang lainnya. Terus ini tuh dikhususin dilakukan sama oleh organ reproduksi. Hasil meiosis ini tuh gamet pria maupun sel telur wanita yang merupakan sel-sel yang menggabungkan selama konsepsi. Dan pada laki-laki, gamet atau sel sperma itu ngandung bahan kromosom yang diwarisin sama keturunannya. Selanjutnya ada gametogenesis. Dan di proses ini tuh pembentukan gamet disebut gematogenesis karena yang berlangsung secara meiosis atau bisa disebut pematangan itu tuh berkembang dari hasil akhir meiosis yang gak langsung jadi gamet. Dan di bagian muka ini tuh udah disinggung kalau gametogenesis ini berlangsung di alat-alat kelamin baik pada tumbuhan maupun di hewan. Gametogenesis ini dibedain jadi dua, yaitu spermatogenesis atau pembentukan sperma dan oogenesis, itu pembentukan ovum. Dan secara prinsip keduanya itu melalui cara pembelahan yang sama, namun hasil akhirnya itu tuh beda-beda, jadi nggak sama gitu. Dan itu dia presentasi dari saya soal pembelahan sel. Terima kasih Bu Sirna.